ditemukannya teknologi baru, internet berkembang seperti itu, akhirnya untuk saat ini hampir setiap 13 bulan sekali ilmu pengetahuan baru akan muncul. Melibatkan seluruh jajaran leaders yang ada di Petrokimia Gresik untuk jadi pionir. Jadi mendorong serta mengawal terciptanya budaya belajar yang efektif mencontohkan ke karyawan-karyawan lainnya. Resiko merupakan ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Dan yang menarik Bapak Ibu, resiko ini bisa sifatnya negatif maupun positif ternyata. Nah, kami di Widya Robotics memiliki visi untuk memudahkan kehidupan manusia dan proses bisnis. Dan untuk itu kami mengembangkan sendiri engine AI yang bisa dikustomisasi, bisa di-training agar menyesuaikan kebutuhan dari customer. Kalau punya AC di rumah, berani menatakan Anda sudah tersertifikasi apa belum untuk menservis AC saya. Kalau belum, Bapak Ibu berani menolak, berarti Bapak Ibu ikut menyelamatkan dunia. Produk unggulan itu dihasilkan oleh tenaga yang kompeten. Tenaga yang kompeten nanti akan diakui dengan menggunakan sertifikasi kompetensi. Antara sinergitas ini antara industri, kemudian dengan lembaga pelatihan pendidikan dan sertifikasi, semua muaranya ada di SKKNI atau standarnya, harus menyatu di standarnya. Lebih kompleks ya dari sebelumnya, terutama dalam segi hal komoditasnya ya, lebih banyak yang dijual, terus partisipannya juga lebih banyak. Menggali insight, jadi insight apa saja yang ada di industri yang sekarang ini lagi tren. Saya sebagai buyer memudahkan untuk melakukan sourcing barang-barang yang saya inginkan. Banyak perusahaan itu yang memerlukan improvement, inovasi, dan memerlukan tools ataupun semacam jalan-jalan di sini. Semoga kedepannya bisa makin banyak yang ikut berpartisipasi dan juga makin lancar, sukses untuk keseluruhan industri automation di Indonesia. Nimonya cukup baik, pelaku usaha banyak yang datang juga. Responnya positif, apalagi kan banyak promosi ini, kebetulan ya banyak customer-customer yang order di pameran manufaktur di Grand City. Mereka mencari teknologi-teknologi baru, benefit-benefit baru dari produk yang ditawarkan. Sangat bagus dan saya berharap ke depannya dari Pamerindo bisa lebih besar lagi. Tinggal 1 hari lagi pameran Manufacturing Surabaya 2023 di Grand City Convention and Exhibition Center Surabaya. Tanteni ore. Selamat sore para pengunjung Grand City, selamat datang dalam acara Pameran Manufacturing Surabaya 2023. Saat ini Anda yang mungkin sedang jalan-jalan di sekitar booth, boleh langsung mampir ya di Live Insight Corner. Karena kita sedang melangsungkan seminar dengan tema implementasi kendaraan listrik di sektor komersial. Tentu saja dalam seminar kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Untuk itu saya langsung undang untuk bergabung di atas panggung narasumber yang pertama yaitu Bapak Juan Tanri, Head of PT DHL Supply Chain Indonesia. Untung aku nggak dilabrak loh sama banyak orang loh. Peace Pak, peace love and gaul ya Pak ya. Jangan dilabrak loh Mbak, habis dikasih hadiah. Boleh langsung duduk. DHL Indonesia, nanti saya nggak dikasih goodie bag nih, diancam nih. Baik, selanjutnya adalah saya mengundang Bapak Tri Harsa Adi Cahya,
founder dan CEO CTO Spora EV. Boleh dong dikasih tepuk tangan dan semangatnya. Oke, selanjutnya saya juga mengundang Bapak Alvin Fitra, Country Sales Manager Void Turbo Indonesia. Oke, sambil menunggu ya, Pak Alvin Fitra, ini setelah ini langsung bergabung bersama kami di atas panggung. Baik, terima kasih atas kehadirannya, 3 narasumber yang luar biasa. Untuk di sesi kali ini akan ada sesi presentasi terlebih dahulu untuk masing-masing pembicara, kemudian kita akan melangsungkan di sesi tanya jawab untuk berikutnya. Jadi diharapkan untuk para penonton dan juga pengunjung bisa tetap stay di area seminar. Untuk materi yang pertama langsung akan disampaikan oleh Bapak Juan Tandri. Slide-nya udah bisa, Mas. Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih udah mau mendengarkan sedikit presentasi dari saya. Nama saya Juan Tandri, Head of Transport DHL Supply Chain Indonesia. Mungkin sebelum saya bicara tentang tema, yaitu kendaraan listrik, saya bicara dulu sedikit tentang DHL, apa sih itu DHL Supply Chain Indonesia, karena boleh next slide-nya, Pak. Karena beberapa orang, Bapak Ibu mungkin agak mix tentang apa itu DHL ya. Karena DHL itu ada 5 divisi, ada DHL Express, atau DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain, DHL E-Commerce Solution, dan POS. Nah, kita itu di DHL Supply Chain. Mungkin Bapak Ibu banyak yang tahu lebih ke DHL Express, yaitu pengiriman paket dan dokumennya. Kalau DHL Supply Chain sendiri, kita fokusnya nanti ada di slide selanjutnya, kita fokusnya di kurang lebih di supply chain, di logistik dan domestic distributions. So, belum Pak, maaf. DHL Supply Chain sendiri kita ada 4.500 employee dan kita punya 140 warehouses dari yang skala besar sampai yang skala kecil di seluruh Indonesia. Dari 140 warehouse itu 17-nya adalah multi-user facility, artinya satu gudang besar untuk menampung multiple customer. Jadi dengan begitu biayanya bisa lebih murah untuk tiap customer. Kita ada di 72 kota dan customer kita ada 80. Dan ini hanya untuk DHL Supply Chain Indonesia. Ke next slide-nya. Servisnya sendiri kita ada macam-macam, kalau bisa saya bilang dari segala fungsi untuk supply chain logistics kita bisa semua, dan
lebih ke tailor-made solutions buat Bapak Ibu yang punya kebutuhan di logistics. Dari kontrak logistik yang standar, warehouse dan cross docking dan lain-lain, sampai ke biaya reverse logistik, biaya dari customer balik ke gudang. Spesialis seperti pengiriman-pengiriman yang harus butuh perhatian khusus seperti hazardous material, dengan CBM atau dengan skala yang besar, charter pesawat dan lain-lain, itu kita bisa juga. Kita juga ada value added service, kita ada satu customer atau dua customer yang kita lakukan assembly, jadi pengiriman furnitur ke rumah-rumah, lalu kita lakukan assembly service di situ. Ada juga kita melakukan service instalasi tower untuk beberapa customer telecommunication yang ada di DHL supply chain. Untuk IT produknya sendiri kita ada warehouse dan transport management system. Itu kurang lebih dari DHL. Tadi sebenarnya video, berarti kita bisa slide selanjutnya. Nah, kalau ngomongin soal go green atau sustainability, bukan sesuatu hal yang baru di DHL secara global. Kita launch, bisa saya bilang inisiatif pertamanya di 2008 dengan Go Green program launchnya. Baru dari tahun ke tahun milestone kita ada launch lagi di 2017, misi kita untuk di tahun 2050 kita bisa zero emissions. Jadi DHL Global, saya sebagai perusahaan multinasional lumayan kencang lah ya mengarahkan supaya company-company yang ada di tiap negaranya itu bisa melakukan Go Green program, dan salah satunya di transport nanti. Salah satunya juga dengan tema yang nyambung ke tema yang kita sekarang, yaitu kendaraan listrik ya. Ini bisa dilihat sendiri kalau banyak inisiatif-inisiatif yang DHL lakukan untuk mendukung Go Green atau sustainability program di global. Masuk ke Indonesia, di next slide-nya. Di Indonesia sendiri, bisa saya bilang kita ada 3 inisiatif yang utama, yaitu di transport, di building, dan di packaging. Di transport sendiri kita bisa fokusnya kita ada di battery, di electric vehicle, e-motor, cargo bike, dan multi-drop delivery. Multi-drop delivery mungkin tidak ada hubungannya dengan kendaraan listrik, tapi dengan kita bisa mengcombine delivery yang ada di DHL, itu bisa mengurangi emisi yang terjadi. Itu inisiatifnya. Untuk building sendiri tentu kita udah, yang tadi ada di video ya, beberapa gudang kita udah menggunakan solar panel untuk dan beberapa juga udah LED lighting. Packaging sendiri yang seperti udah lihat di video, kita cari packaging yang reusable dan mesin-mesinnya untuk kita pakai di beberapa proyek kita untuk packaging. Nextnya fokus ke transport, di next slide. Di transport sendiri kita ada beberapa inisiatif juga untuk mengurangi emisi kargo. Yang pertama kita cari alternative fuels, yang kedua alternative drive. Lalu yang tadi saya bilang bagaimana kita bisa melakukan combine delivery antara satu customer ke customer yang lainnya supaya emisinya menjadi turun. Tujuannya adalah burn less, burn clean, dan kita harus neutralize. Basically seperti itu dari sisi transportnya. Nah, cita-cita DHL sendiri dari sisi transport untuk sustainability program kita, bisa di next slide-nya Pak. Di tahun 2050, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, DHL secara global menargetkan supaya di transportasi khususnya, di tahun 2050 kita sudah zero emissions. Untuk menuju ke sana ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan di sini. Di tahun 2022 ini kita sudah berhasil menurunkan emisi sampai 8.500 metric ton. Dan di tahun 2023 sendiri yang tadi ada show di video, kita udah ada implementasi beberapa kendaraan listrik untuk truk kecil. Karena sampai saat ini terus terang availability supply di kendaraan listrik yang skala besar itu masih sangat sedikit. Jadi itu juga merupakan kendala. Mungkin nanti teman-teman yang di sini bisa kasih insight dan solusi untuk gimana ke depannya. Karena DHL sendiri
merasakan kita sebagai logistik company pingin juga untuk mempunyai truk besar yang secara listrik gitu ya. Itu yang kita belum ada sampai saat ini. Tapi secara cita-cita, bisa saya bilang, di 2025 kita cita-citanya adalah mempunyai 7 kendaraan listrik yang skala di atas minivan lah ya, CDI sampai wingbox. Ini cita-cita kita. Next slide-nya, ini yang sudah kita lakukan sampai tahun ini, 2023. Seperti yang tadi dilihat di video, kita sudah ada cargo bike untuk satu customer kita yang di Alam Sutra, melakukan delivery untuk order-order mereka yang jarak pendek dan di bawah 150 kilo per order. Itu kita antar dengan sepeda. Lalu kita ada motor listrik. Motor listrik ini untuk pengiriman spare part untuk beberapa customer kita yang butuh urgent dan lain-lain, yang biasanya pengirimannya pakai motor, tapi kita convert menjadi motor listrik dengan range sekitar 100 km dengan berat di bawah 140 kg. Yang terakhir kita sudah ada inisiatif dengan mobil listrik. Unfortunately, yang seperti tadi saya bilang, mobil besar dengan bahan listrik, dengan tenaga listrik belum banyak di Indonesia. Jadi ini waktu itu kita kerjasama sama Mitsubishi untuk melakukan delivery juga untuk pengiriman ke rumah-rumah. Itu dengan range sekitar 150 km bolak-balik dengan load yang lebih besar. Itu dari kendaraan listrik yang kami lakukan. Nah, terakhir, mungkin slide saya yang terakhir, ini ada titipan. Kita sedang membangun gudang besar yang tentu dengan yang go green di Cikarang dengan 40.000 square meter. Kita bisa bilang ini gudang terbesar kita di Indonesia dengan konsep go green. Jadi kalau Bapak Ibu ada kebutuhan warehouse di daerah Jakabotabek, bisa hubungi teman-teman DHL yang ada di depan dan yang ada di sini juga, bisa minta informasinya lebih lanjut tentang gudang ini. Terakhir, slide terakhir mungkin scan-nya aja. Kalau udah bisa di-scan, nanti teman-teman BD scan dan isi, nanti teman-teman BD bisa business development bisa bantu untuk follow up. Terima kasih, Mbak. Itu mungkin dari DHL. Boleh kita berikan apresiasi untuk Bapak Juan Tandrin, Head of Transport PT DHL Supply Chain Indonesia. Berikutnya saya persilakan untuk menyampaikan materi Bapak Tri Harsadi Cahya, Founder dan CEO CTO Spora EV. Selamat siang, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu. Sambil nunggu, teman-teman udah ada yang pakai kendaraan listrik? Sepeda motor mungkin? Belum? Sepeda deh, sepeda. Lihat udah pernah belum, Pak, ya? lihatnya udah pernah, nyobanya Lihatnya belum. udah ya. Oke. Sambil kita menunggu, kami mengundang para pengunjung ya yang baru saja bergabung bersama kami di pameran Manufacturing Surabaya. Boleh langsung menuju ke Live Inside Corner, tepatnya ada di sebelah kanan pojok. Di sini kita sedang melangsungkan seminar membahas mengenai implementasi kendaraan listrik di sektor komersial. Mungkin bisa dijelaskan singkat dulu Pak sebelum kita menunggu materi dan hal-hal yang ditampilkan di layar. Mungkin sekarang kita belakangan juga banyak dengar soal kendaraan listrik ya. Pemerintah kita lihat punya semangat yang luar biasa supaya kita bisa cepat transisi ke kendaraan listrik ya. Nah, cuman saat ini tuh kendaraan listrik tuh yang dibicarakan oleh pemerintah tuh lebih banyak ke kendaraan pribadi atau sepeda motor. Tuh ya. Yang banyak diceritain di G20 kita pakai mobil-mobil listrik buat delegasi,
atau yang hangat, cukup hangat beberapa bulan terakhir ini, maaf, itu soal insentif pemakaian, insentif pembelian sepeda motor listrik gitu. Ya, yang nilainya sebesar sekitar 7 juta rupiah gitu. Atau juga insentif bagi teman-teman yang punya sepeda motor biasa bensin yang mau dirubah jadi kendaraan listrik atau yang lebih kenal dengan istilah retrofit atau konversi. Nah, hari ini mungkin agak berbeda sedikit. Kita mau coba ngobrol, ya. Saya mau coba cerita kalau kendaraan listrik itu kalau buat sektor komersial itu sebetulnya gimana, ya. Nah, oke, mumpung udah keluar sambil kita cerita. Pertama-tama memperkenalkan diri dulu, ya. Spora EV ini adalah salah satu startup kendaraan listrik di Indonesia. Sambil lanjut aja, Mas. Ya, jadi kita berdiri di 2020. Ini kita berempat yang mendirikan. Sebagian dulu backgroundnya pernah di Astra, gitu ya. Nah, yang kita buat ini perusahaan kendaraan listrik, tapi caranya agak sedikit berbeda. Ayo lanjut. Nah, jadi yang dikerjakan di Spora EV ada beberapa hal, teman-teman ya. Pertama ada design engineering, jadi kita melakukan design engineering buat kendaraan listrik. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya kebutuhan khusus atau mau bikin sesuatu bisa kita bantu. Yang kedua kita punya Spora Institute. Di Spora Institute ini sebetulnya sekolah gitu ya, sekolah buat mekanik kendaraan listrik. Tuh. Nah kita juga lihat kan sekarang banyak ya, sepeda motor listrik mulai banyak di jalan. Nah nanti kalau rusak siapa yang benerin misalnya gitu, ya. Nah ini kita bikin sekolahnya nih, sudah mulai sekitar 1 bulan yang lalu. Nah yang ketiga adalah EV conversion. Jadi di Spora EV kita melakukan perubahan dari kendaraan konvensional yang berbasis bensin atau diesel, solar, menjadi kendaraan listrik. Ya. Cuman ini bukan hybrid ya teman-teman. Jadi ini battery electric vehicle atau kendaraan listrik berbasis baterai. Tuh. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi memang agak sedikit berbeda nih di Spora EV. Yuk lanjut. Nah, bicara soal sektor komersil, jadi yang kita coba provide di Spora EV adalah beberapa tipe-tipe kendaraan berbasis konversi tapi ya. Jadi kita mengkonversi kendaraan-kendaraan yang memang dipakai di sektor komersil. Ini beberapa contoh-contoh kendaraan yang pernah kita lakukan. Kita pernah melakukan konversi bus juga, ya, desain engineering buat bis listrik. Terus tadi juga di DHL ada cargo bike, kita pernah juga develop cargo bike. Waktu itu customernya Smesco, Kemenkop. Terus juga ada konversi sepeda motor. Jadi ada beberapa tipe sepeda motor yang kita siapkan kit konversinya yang populasi cukup banyak dan bisa juga dipakai sebagai kendaraan logistik mungkin ya, antar barang dan lain-lain. Nah terus kita juga buat juga kendaraan listrik untuk sektor tambang, ya. Ini berbasis Mitsubishi Strada yang kita rubah jadi kendaraan listrik. Jadi bukan buat di jalan tapi memang buat di daerah pertambangan gitu, jalannya off-road, batu, dan mobilnya juga 4x4-nya tetap jalan. Nah, dua yang lain yang lagi kita siapkan saat ini adalah Daihatsu Grand Max, dan yang terakhir adalah Toyota Hilux gitu. Nah, jadi ini yang kita siapkan, dan menurut kita ini jenis-jenis kendaraan yang memang dibutuhkan untuk sektor komersil. Ke depan kita lagi siapkan juga beberapa tipe kendaraan lain, mungkin kayak truk engkel gitu ya, atau bis 8 meter dan bis 12 meter. Yuk lanjut. Nah, terus biasanya pertanyaannya kenapa harus pakai konversi gitu ya? Kenapa nggak harus beli baru? Nah, ada satu hal yang menarik sih sebetulnya, kita nggak tulis di sini ya. Tadi Pak Juan cerita availability-nya agak susah gitu, masih sulit gitu. Ketersediaan barangnya masih cukup sulit. Tuh. Atau beberapa tipe barangnya juga nggak ada gitu. Kayak misal tadi kita ada double cabin ya buat ditambang. Mobil double cabin kalau EV nggak ada yang jual juga di Indonesia gitu. Ya, atau misalnya untuk logistik ada truk yang 25 ton gitu ya. Nah itu juga belum ada barangnya. Nah selain itu,
Dengan konversi ini kita bisa segera menyediakan gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin punya perusahaan atau apa yang sudah ada kendaraannya, nah itu bisa kita konversi. Dan ternyata setelah kita konversi, sebetulnya ongkos mengkonversinya lebih murah ketimbang kita harus beli kendaraan listrik yang baru. Contoh bis misalnya. Bis 12 meter tuh ya, di Surabaya saya juga lihat juga ada ya bis yang 12 meter, yang bis yang besar itu kalau beli bis listrik, harganya bisa sekitar 4,5 miliar sampai 6 miliar. Dengan konversi, kalau bisa sudah ada, itu ongkos konversinya sekitar 2,5 miliar. Jadi bisa save-nya bisa 2 miliar lebih save-nya. Ya. Tapi emang nggak murah ya Pak ya. gitu. Tapi lebih murah ketimbang kendaraan listrik yang baru. Nah, turun terus, jadi dari segi operating cost-nya juga akan lebih murah. Dan at the end of the day, total cost of ownership-nya juga lebih murah. Jadi kalau kita hitung total, mulai dari pengadaannya, mulai dari operasionalnya, itu bisa sangat kompetitif gitu. Kita pernah hitung untuk bis kota 8 meter, itu hampir comparable bahkan dengan bis konvensional, dengan bis diesel gitu. Lebih mahal sedikit, sekitar 5-10% lah, tapi it's okay lah gitu. Nah jadi ini kenapa kita pakai harus ada pilihan lain mengkonversi ketimbang membeli yang baru gitu. Terlebih kalau memang tipenya yang baru belum tersedia di pasar atau jumlahnya masih sedikit. Nah, oke, lanjut. Nah ini beberapa contoh-contoh lain, ini untuk yang double cabin, bisa dilihat misalnya operating cost-nya gitu ya, kalau pakai dieselnya tapi solar industri, itu ongkosnya tuh sekitar 435.000 gitu untuk jumlah yang sama, untuk jarak yang sama. Dengan menggunakan kendaraan listrik itu bisa hanya 92.000, jadi penghematannya sangat besar gitu. Bisa sekitar 75% lebih hemat ketimbang kita menggunakan mobil diesel gitu. Dan tentu saja karena kita hari ini banyak bicara sustainability, green, kita pengurangan emisi, dari segi emisi karbon juga turunnya juga cukup jauh. Oke, lanjut. Nah, ini yang biasanya ditanya nih, saya baru dengar nih soal konversi nih gitu ya. Ini bisa apa enggak sih? Jangan-jangan Pak Adi ini ngawur-ngawur nih, cerita-cerita aja nih gitu kan. Nah, ini kita kasih contoh, ternyata model konversi ini juga berlangsung di negara lain gitu. Dan tidak hanya di negara berkembang, bahkan di negara-negara maju. Ini contoh misalnya di yang truk ini, yang kiri atas ini perusahaan di Inggris gitu. Jadi dia khusus mengkonversi truk-truk buat komersil. Namanya Lunas. Terus yang di kanan itu ada dari Australia, itu Tembo. Dia spesialis membuat kendaraan untuk tambang. Yang dia konversi adalah Toyota Hilux sama Toyota Land Cruiser yang seri 70 yang khusus buat tambang. Terus di bawah ada SEA, ketutupan bendera. Itu perusahaan di Australia, dia khusus mengkonversi truk engkel lah, CDD misalnya gitu. Nah, spesialis di situ. Nah, di India pun juga begitu. Di India ini sesuatu yang sangat berkembang belakangan ini. Gitu. Jadi untuk mobil-mobil kecil, mobil-mobil buat kantor barang, nah itu banyak juga dilakukan konversi. Kalau di India termasuk juga sepeda motor, kayak di Indonesia juga bajai di sana dikonversi. Nah, jadi ini sebetulnya juga sebuah solusi yang dilakukan di banyak negara lain. Gitu. Ya, lanjut. Nah, ini contoh saja kalau misalnya sebuah rental lebih tahu ya, ini gambaran awal aja. Nah, sebetulnya dari yang first mile, dari yang sepeda motor sampai yang between city, semuanya bisa di-cover dengan kendaraan listrik dengan menggunakan metode konversi. Gitu. Jadi semua tipe kendaraan bisa dikonversi. Mulai dari yang sepeda motor, mulai dari yang minivan kayak Grand Max misalnya atau APV, sampai truk-truk yang besar, itu semua bisa dilakukan konversi. Gitu. Lanjut. Oh ya, naik lagi sedikit, maaf, balik lagi sebentar. Nah, kalau soal jarak tempuh, no worries gitu ya. Jadi sekali charge mobil-mobil listrik sekarang, walaupun yang besar-besar gini, jarak tempuh bisa sampai 250 km. Atau kalau lebih jauh lagi, bahkan saat ini sudah ada sistem baterai swap tersedia.
lagi disiapkan lah oleh negara gitu. Yang nanti memungkinkan truk-truk logistik jarak jauh nggak harus ngecas lagi tapi baterainya ditukar di tengah jalan. Ya lanjut. Ini bicara soal legalitas. Jadi dari pemerintah sendiri untuk konversi ini juga aturannya sudah ada. Yang sepeda motor dikeluar di tahun 2020, yang untuk mobil yang 4 roda ke atas keluar tahun lalu di tahun 2023. Jadi ini secara legal sudah ada landasan hukumnya. Lanjut. Nah ini dari kami saja, jadi kita punya partner-partner banyak, ada Bapak Alvin dari Void gitu ya. Terus kita juga punya partner battery di Spora dari Goshen, partnernya. Ada powertrain juga yang lain, ada pembiayaan, jadi kalau bapak-bapak nanti butuh pembiayaan kita juga bisa bantu. Yuk lanjut. Nah ini satu yang penting nih. Kita di Spora EV juga membuka partnership dengan teman-teman yang berminat. Kita mau konversi ini bisa segera banyak di Indonesia. Dan kalau mau banyak, workshopnya juga harus banyak gitu. Jadi kita membuka buat teman-teman yang berminat misalnya. Jadi partner kita. Nah partner-partner ini ngapain sih? Bisa melakukan konversinya, bisa melakukan maintenance dan after sales-nya. Ya. Misalnya di Surabaya 1, nanti ada yang di Malang mungkin, ada yang di Bali dan lain-lain kan mesti ada ya. Yang membantu untuk after sales dan maintenance-nya. Dan yang ketiga kita juga membuka peluang kerjasama untuk charging session. Itu kalau di Jakarta sekarang sudah ada, satu charging session yang jaringan cukup banyak. Nah tapi mungkin di Surabaya ada yang minat untuk bikin, ya nggak apa-apa. Kita berpartner, jadi nanti banyak calon-calon customer, perusahaan yang mau pakai, bisa di-provide juga charging sessionnya oleh partner-partner yang ada di Surabaya. Oke? Nah itu aja dari saya, mungkin nanti sambil ngobrol silahkan. Terima kasih, saya kembalikan. Yuk, Baik, kita berikan apresiasi untuk Bapak Triharsa Adi Cahya, founder dan CEO atau CTO Spora EV. Dan untuk presentasi berikutnya, penyampaian materi langsung saja kita panggil Bapak Alvin Fitra, Country Sales Manager Void Turbo Indonesia. Baik, selamat sore teman-teman semua. Langsung aja. Perkenalkan saya Alvin dari Void Turbo. Void Turbo ini adalah pabrikan powertrain. Mungkin kalau bingung apa itu powertrain, semua sistem penggerak yang menggerakkan suatu vehicle di kendaraan listrik itu dinamakan powertrain. Jadi basicnya kami ini manufacturer dari Jerman, mirip DHL, headquarter kita sama di Jerman, tapi kita lebih banyak ke proses drive system. That's why di sini what drives you. Next. Next. Oke, next lagi. Kurang lebih back sebelumnya. Ya, kurang lebih teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah proyeksi forecast dari Kementerian Perhubungan yang bekerja sama dengan Transjakarta, yang mana mereka akan memproyeksikan sampai 2030 itu akan ada lebih dari 3.000 bis listrik yang akan dikonversi maupun dibeli dengan kondisi baru. Artinya apa? Buat teman-teman yang bisnisnya macam-macam, manufaktur, kemudian engineering, desain engineering, konversi, atau komponen supplier sekalipun, teman-teman bisa lihat project bis listrik atau commercial vehicle berbau listrik ini tidak akan turun secara sustainability. Jadi buat teman-teman yang memulai bisnis di EV, electric vehicle, mulailah serius dari tahun ini untuk mencari ilmu, mencari partner, dan juga mencari proyeknya itu sendiri. Next. Ini ngomongin detail dari kepemilikan di Transjakarta. Jadi forecast sampai 2030 itu Transjakarta benar-benar ingin menghapuskan bis yang bersifatnya diesel engine maupun CNG. Jadi akan ada sekitar 10.000 electric bus yang akan mereka adakan sampai 2030. Next.
Basically kami headquarternya ada di Heidenheim, Jerman. Jadi siapapun itu nanti yang menggunakan teknologi kami jelas secara after sales dan juga secara technical support akan disupport fully dari beberapa global company kami yang ada di Jerman, US maupun Asia Tenggara. Next. Next lagi. Kita percepat aja. Next lagi. Oke, ini yang cukup menarik, terutama line dengan DHL. Kalau ngomongin kargo, ngomongin freight forward, ngomongin forwarding, kemudian ngomongin supply chain, kebetulan produk-produk yang kami desain dan kami manufaktur memang range-nya dari medium sampai ke big vehicle, Pak. Jadi dari mulai bis 8 meter hingga hauling dan mining truck. Ini kurang lebih range produknya, MD ini medium duty, HD ini high duty. Next. Ini detailnya, tapi saya tidak akan bicara detail karena ini sudah masuk ke application engineer. Kita next lagi. Next. Oke, nanti semua ini akan kita collaborate dengan timnya Spora sebagai sistem integrator yang mana all powertrain system ini nantinya akan terpasang di sasis. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Oke, ini adalah beberapa referensi customer kami di worldwide. Dari mulai Amerika, UK, Jerman, sampai ke China. Next lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alvin Fitra, Country Sales Manager Voith Turbo Indonesia. Baik, kita akan membuka sesi tanya untuk para penonton. Boleh dibantu mikrofonnya. Sabar, sebelah sini dulu. 1, 2, 3, sudah saya note. Oke, terima kasih. Boleh sebutkan nama, pertanyaannya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Belum nyala? Udah nyala. Makasih, selamat siang. Saya dari Surabaya, JJ, kebetulan saya juga bergerak di bidang tourism, jadi untuk pengiriman barang juga ada. Saya tadi mau menanyakan ada 2 poin, yang satu ke DHL, yang satu ke konversi motor listrik ya. Yang pertama, saya masih ingat banget dulu iklannya DHL itu pengiriman sampai ke pelosok. Mereka sampai didatengin gitu loh. Jadi di ujung dunia manapun DHL pasti bisa mencapai itu loh. Apakah itu tagline-nya masih dipakai ya? Karena saya ngeliat iklannya itu orang di Afrika bener-bener di pelosok didatengin di mobilnya DHL. Padahal dia mikir kan sana nggak ada bironya ya, tapi kok bisa nyampe ya? Itu keren itu. Yang saya tanyakan adalah di DHL itu apakah bisa pengiriman barang? Makanan. Karena teman-teman di grup kami di tourism itu, Mas aku nanya dong mau ngirim barang, tapi dari Timur Tengah, dari Indonesia ke Timur Tengah. Apakah DHL bisa melayani? Karena kalau yang merek-merek yang di Surabaya kan nggak mungkin ya, yang kecil-kecil. Saya tahu, saya langsung ngasih solusi, DHL aja Bu. Tapi gimana caranya? Saya nggak tahu. Pokoknya saya pernah ngeliat DHL bisa ngirimin barang, tapi nggak tahu metodenya bagaimana, apakah benar apa enggak. Lalu apakah di DHL ada program gudang tadi untuk dropshipper? Bisa nggak ya kita kerjasama untuk gudangnya? Itu ada nggak sih yang program-program untuk teman-teman sekiranya punya usaha? Aku sewa gudangnya dong, atau mungkin aku jadi marketing freelance-nya dong untuk nyewakan untuk gudangnya DHL, itu apakah ada? Lalu untuk konversi ya, untuk listrik saya sangat tertarik itu, memang kita konversi itu ke mobil umum ataupun ke masyarakat yang benar-benar niaga skala kecil. Contoh saya berharap ada konversi tukang becak, itu apa bisa ya untuk niaga-niaga becak dijadikan motor listrik. Lalu pedagang asongan yang seperti rombong soto yang pakai motor, rombong bakso, itu bisa dikonversi. Tapi saya kok ngelihatnya selalu mobil pribadi, kendaraan pribadi, terus bis sendiri saya sangat miris, bis Semanggi, Jatim, Surabaya atau apapun. Saya sempat nanya ke teman-teman dinas, ke teman-teman DPR, Pak kapan ini konversi listriknya? Wah kita masih gak ada dana, ya kenapa enggak pihak vendor kerjasama, nanti sharing gimana caranya. Jadi CSR dulu, apa itu bisa nggak sih sebenarnya ke masyarakat UMKM sama ke bis umum atau truk-truk yang umum gitu. Kalau niaga mungkin bisa kerjasama sama perusahaannya, tapi saya berharap kalau emang emisi nol, saya nggak pengen ada polusi ya. Lalu
banyak orang menanyakan untuk ketahanan baterainya Pak ya. Rata-rata orang pada sampai berapa lama nih kalau saya bensin habis enak tinggal ngisi, kalau baterai saya nyari warung nggak mungkin warungnya mau ngasih colokan gitu loh. Saya bingung juga apa bawa power bank gandengan di belakang, listriknya gede gitu apa gimana. Lalu kalau sampai ada apa ini biasanya kelebihan beban. Contoh di HP aja kelebihan beban bisa kebakar. Kalau di mobil listrik, motor listrik dicas, mereka benar takut. Nanti rumahku meledak gimana Mas? Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Mas JJ, pertanyaan yang begitu kompleks dan banyak. Saya berharap Pak Juan bisa menjawab secara detail. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin yang 2 pertanyaan pertama kali ya, yang pertanyaan ketiganya sisanya kayaknya nanti, lebih ke Mas Adi kayaknya. Iya, Mas Adi nanti yang bantu melengkapi ya. Iya, Mas iya. Adi sudah di-note kan? Nanti saya bantu reminder. Silakan Pak Juan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Kalau pertanyaan pertama, bagaimana sih pengiriman makanan, food, dari Timur Tengah atau dari manapun ke Indonesia gitu lah ya. Semuanya balik lagi ke bagaimana packagingnya itu dilakukan ya. Kalau udah siap kirim bahasanya, dan kita bisa bantu juga, itu bisa pengiriman makanannya. Tentu mungkin dengan frozen atau mungkin dengan packaging yang sesuai gitu ya. Dari domestik sendiri kita tidak banyak untuk pengiriman makanan, terus terang. Lebih ke concernnya lebih ke expiry date dari makanan itu sendiri. Tapi kalau dari luar negeri sendiri, sister company kita DHL Express atau DHL Global Forwarding yang bisa melakukan ya. Kalau saya sendiri DHL Supply Chain lebih fokusnya ke domestik. Tapi boleh Pak, nanti teman-teman dari BD bisa bantu kali ya. Yang kedua Tentang tadi ini. Drop shipment. Nah, justru itu spesialis kita Pak, DHL Supply Chain. Jadi kalau di kita mungkin bahasanya ada dropshipper, ada cross docking, ada lain-lain ya. Intinya bagaimana teman-teman, I don't know apakah masih ngebahas tentang makanan atau barang atau bukan makanan. Intinya supplier masukin ke gudang kita, nanti di gudang kita dikonsolidasi untuk dikirim misalnya ke 1 toko bakery atau 2 toko atau gudang minimarket Alfamart atau itu spesialisasi kita justru. Jadi sangat bisa kalau itu. Oke, 2 pertanyaan pertama sudah dijawab ya, sisanya akan dijawab Mas Adi, silakan. Ya, banyak ya. Ya. Kalau buat setuju Mas. Kalau diomongin di koran kan semua mobil pribadi ya enggak, Hyundai Ioniq terus yang diomongin ya. Jadi tapi benar Mas, jadi untuk bahkan buat pengusaha-pengusaha kecil gitu ya, jualan makanan, bakso gitu, itu sangat memungkinkan Mas. Tahun lalu kita sempat bantu satu kampus di Jakarta, memang bikin gerobak listrik yang baterainya nggak hanya dipakai buat muterin roda, tapi sekaligus untuk pemanas Mas, atau pendingin. Jadi itu bisa Mas, gitu. Terus apa lagi ya, banyak sih tadi. Apa nih? Oh CSR. Kalau CSR kita cari Pertamina bareng-bareng aja Mas. Tapi ada yang menarik sih Mas, tadi kan misalnya banyak ngobrol sama Pemda soal bis listrik gitu. Kalau ngobrol lagi boleh diceritain Mas, bahwa ada solusi daripada beli bis baru, bis yang lama dikonversi aja, jauh lebih murah gitu. Itu bisa diceritain. Soal uangnya dari mana sama-sama dicari aja nanti uangnya di mana gitu. Terus soal ketahanan charger. Oh charger. Yes. Nah, sepeda motor ntar habis baterainya ya. Iya. Ya. Kalau soal warung boleh ngecas atau enggak, saya udah pernah coba sendiri Mas. Ternyata jawabannya boleh. Oh, boleh. Nah, warung boleh ya Mas saya JJ ya. ngetes sendiri sambil jalan beli mie ayam, terus saya bilang sama Masnya, Mas saya nyoba ngecas ya. Disangkanya ngecas handphone Mas, tapi ngecas motor katanya. Tapi itu boleh kok Mas gitu. Karena murah Mas. Jadi buat teman-teman ya, baterai sepeda motor itu biasanya kapasitasnya 1,5 kWh. Itu kalau ngecas sampai full, itu cuman keluar duit 2.200 Mas. Jadi gak mahal. 2.200 itu kita bisa jalan 40-45 km lah. Gitu. Nah, yang lebih krusial sebetulnya ketahanan baterai. Baterainya kobong apa enggak gitu kan. Nah, itu memang balik lagi ke masyarakat
waktu membeli kendaraan listrik, belilah kendaraan listrik yang memang baik kualitasnya. Jangan hanya murahnya saja, Mas. Gitu. Ya, soalnya sekarang banyak sekali kendaraan listrik, sepeda motor terutama yang harganya cukup murah, tapi kita perlu lebih cermat dalam memilih. Gitu. Itu aja ya. Nah, terus untuk baterai juga kebetulan sekitar 4 minggu 1 bulan yang lalu di Spora kita baru ada MOU, jadi ada konsorsium baterai sepeda motor listrik nasional, Mas. Nah, itu sedang digalang oleh pemerintah. Pilot pertama nanti di September, jadi nanti kalau kita beli sepeda motor listrik, nggak usah beli baterainya, Mas. Gitu. Jadi harganya nanti murah. Baterainya kita bisa berlangganan, gitu. Nah, kalau baterainya berlangganan, jadi nggak perlu khawatir lagi tuh. Nanti misalnya, oh saya udah beli motor listrik, baterainya aja 7 juta, nanti setahun rusak, ntar gimana? Karena berlangganan, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi baterainya akan terus digaransi oleh Pak negara. Nanti lewat PLN sama Pertamina, Mas. Gitu. Nah, mungkin itu ya. Nanti kalau itu sambil ngobrol lagi boleh. Sudah terjawab Mas JJ, pertanyaan yang cukup kompleks. Baik, langsung saya beri kesempatan di sebelah sini dulu deh, sini kelarin dulu deh ya, habis itu kita ke kanan deh. Boleh dibantu yang sebelah tengah? Sudah nyala, silakan langsung bertanya. Boleh berdiri, sebutkan namanya, pertanyaannya dan ditujukan untuk siapa? Oke, nama saya Niko. Yang mau saya tanyakan kepada pihak DHL ya, kenapa untuk pengiriman luar negeri, kenapa harus pakai kayak bea cukai gitu? Apakah tidak ada dari pihak DHL-nya, apakah tidak ada kayak untuk fee untuk bea cukainya? Itu aja sih. Thank you. Baik, terima kasih Mas Niko. Silakan Pak Juan dijawab secara langsung. Iya. Jangan tertawa dulu Pak, dijawab. Kalau yang saya tahu, Mas Niko, setiap pengiriman masuk ataupun keluar tentu ada biaya yang kita harus berikan buat pihak bea cukai atau imigrasi ya. Jadi itu udah standar dan itu yang saya tahu yang menentukan biaya dan lain-lainnya bukan dari company-nya tapi lebih ke perusahaan, lebih ke government-nya. Tapi sekali lagi saya mungkin bisa salah karena DHL supply chain sendiri tidak bergerak di bidang ekspor dan impor. Mungkin nanti teman-teman dari DHL Express atau DHL Global Forwarding yang bisa lebih menjawab lebih detail. Terus terang. Makasih Mas Niko. Semoga menjawab. Baik. Dibantu mikrofonnya untuk sebelah kanan. Pak Juan tetap pegang mikrofon, takutnya untuk Pak Juan lagi. Baik. Yang di tengah sini mohon dibantu. Oke. Bersebelahan gantian ya. Selamat sore semuanya. Saya mau tanya dan kasih ide juga. Terutama yang untuk conversion sama DHL. Yang saya pikirkan sekarang ini kan sudah ada motor listrik, bahkan produksi dalam negeri seperti Gesit atau Selis. Kenapa dari Indonesia tidak ada rencana membuat pabrik mobil listrik maupun yang besar, kecil, atau bis atau apa? Ya mungkin kalau mesinnya susah dibuat, kita kan bisa kerjasama sama negara yang lebih maju, mungkin dari Jepang atau Korea atau dari Eropa. Sehingga, tapi brandednya branded Indonesia. Kalau brandednya luar, nanti bea cukai, biaya impornya itu akan mahal. Nah, itu terus terang aja. Makanya sekarang motor listrik yang ada ini, ya relatif agak murah, apalagi dibuat dalam negeri, lebih aman. Nah, nanti untuk spare part juga kan bakal lebih mudah carinya. Mungkin untuk yang mesin-mesin yang susah, kita kerjasama. Itu nanti juga rentetannya akan membantu DHL dan implementasi pemakaian kendaraan listrik nasional. Karena saya mikir juga loh, kalau kita impor-impor dari merek-merek yang luar, harganya berapa? Terus yang kedua, komponen impor. Komponen impor itu makin tinggi, makin mahal harga. Nah sekarang saya juga berpikir, bagaimana kalau kita buat merek Indonesia, tapi kita tetap kerjasama sama luar,
untuk yang spare part atau mesin-mesin tertentu yang kita belum bisa buat. Sehingga harganya bisa ditekan untuk pemakaiannya juga lebih banyak maupun pribadi maupun umum. Nah, untuk konversi tetap dijalankan karena konversi ini untuk mempercepat yang sudah terlanjur bisnya masih baru ini mau dioperasikan. Tapi kan kalau tidak dikonversi permintaan di dunia sudah harus menurunkan emisi karbon. Kecuali yang bis tua ya sudah dihilangkan saja. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Juan dulu atau mungkin Pak Adi dulu? Siapa dulu yang menjawab? Kalau saya mungkin justru nambahin dari usulannya justru Mas. Karena DHL sendiri bisa dibilang salah satu user ya. Kita juga pengen buat makin banyak mobil listrik yang buatan lokal. Sehingga DHL bisa ngambil produk lokal untuk kita jadikan program mobil listrik kita berjalan. Justru kita sangat menunggu gebrakan-gebrakan dari, saya rasa juga udah ada sih ya, gebrakan-gebrakan dari pemerintah untuk banyakin pabrik-pabrik lokal. Dan saya juga merasakan hal yang sama Pak, waktu kita cari unit listrik buat melakukan pengiriman, kita juga menemukan beberapa kendala kayak nggak semua charging station itu bisa dipakai buat unit yang ini. Jadi kayaknya kurang bersinergi antara merek motor listrik yang satu dengan merek motor listrik yang lain sehingga kita menemukan masalah untuk melakukan recharging kalau lagi di tengah jalan gitu ya. Itu juga kita mau push juga untuk ke pembuat kebijakan supaya bisa lebih sentralisasinya, integrasinya lebih berjalan gitu ya. Kalau soal motor listrik. Kalau soal mobil listrik sendiri, yang tadi saya bilang ya, yang tersedia sekarang yang untuk komersial baru van aja. Kalau van itu bisa dibilang muatan 500 kilo sampai 700 kilogram. Sedangkan pengirimannya DHL Supply Chain udah di atas 2 ton sampai 20 ton. Jadi ya kita sangat menantikan nih kalau ada mobil listrik yang tersedia di sisi komersil yang bisa murah, kalau yang dibilang bisa pabrik Indonesia bagus. Atau solusi selanjutnya adalah konversi dari perusahaannya Mas Adi ini. Makanya kita pengen explore lebih lanjut sih kayak gimana konversi ini gitu ya. Dari sisi biaya investasinya, charging stationnya, risk manajemennya apakah sama kayak kita beli mobil listrik, daya powernya dan lain-lain ya. Kita harapkan sih seperti itu. Kalau dari DHL sih justru nambahin sebenarnya Mas. Iya Pak, jadi kalau soal merek nasional, ya kalau bagi saya caranya mulai dari sini Pak. Jadi konversi dulu lah, paling enggak belajar dulu Pak. Gitu. Nanti makin lama makin tinggi keahliannya, ujungnya cita-citanya memang punya brand sendiri. Gitu. Jadi step by step. Itu terus. Nun sewu tadi apa lagi ya Pak ya? Udah semua sih ya gitu ya. tadi. Terus kalau kayak soal komponen kayak gitu-gitu sebetulnya sekarang sudah dimulai Pak. Jadi sekarang beberapa perusahaan sudah mulai memproduksi dinamo buat sepeda motor tapi ya buat mobil belum. Sudah mulai memproduksi controller, sudah mulai memproduksi battery, itu sudah mulai Pak. Mungkin belum sampai banyak terdengar di masyarakat tapi sebenarnya semua bergerak. Itu sedikit-sedikit dilengkapin, nanti dinamonya Mas ini yang bikin, ini siapa yang bikin, nanti yang jadiin satu siapa, itu sebetulnya sudah jalan Pak. Jadi ditunggu saja karena perlu proses sih sebetulnya. Sama saya mungkin ngasih bocoran sedikit ya Pak. Mudah-mudahan sekitar akhir tahun ini nanti ada merek motor listrik dari Surabaya loh Pak. Motornya keren banget loh Pak. Apa tuh bocorannya Pak? Nggak boleh ya? Nggak Namanya boleh. juga bocoran ya. Jadi cuma Kebetulan sedikit. yang bikin saya kenal baik, itu keren banget Pak motornya. Bukan gesit ya Pak, tunggu aja nanti. Tahun ini apa tahun harganya. depan? Kalau ini motornya kebetulan memang kelasnya agak tinggi Pak, high performance. Jadi Oke. harga perkiraan di atas 35 juta sih. Ini
Tapi Kendaraan ditunggu aja. motor di atas 35 juta tahun ini apa tahun depan? Tahun ini, mudah-mudahan. Oke, Ya. coming soon ya, kita tunggu ya. Ya, made in Surabaya loh. Ya. Oke, kayaknya saya tahu ini ada bau-bau kampusnya nggak sih? Nggak ada, Oh, nggak ada. nggak ada. Bukan yang kampus itu, bukan. Oke, sudah cukup terjawab ya Pak ya. Boleh Bapak sebelahnya juga mau bertanya. Namanya siapa? Pertanyaannya ada tujukan untuk siapa? Selamat sore, nama saya Jayadi. Saya tujukan ke Pak Triharsa. Ya. Iya Pak. Siap. Ya, yang pertama itu kan image-nya di masyarakat untuk kendaraan listrik itu kan harganya mahal, lebih mahal dari kendaraan yang BBM. Padahal kalau saya lihat di Cina atau yang kemarin pamer otomotif di Jakarta itu kendaraan listrik dari Cina itu murah-murah, apalagi mobil-mobil kecil itu. Apakah itu ada proteksi dari pemerintah sehingga pajaknya mahal di pajaknya? Terus yang menyambung Bapak ini tadi kan ada beberapa prototipe mobil listrik nasional ya, yang dari SMK di Solo itu. Kenapa kok tidak dikembangkan? Apakah kayak yang dulu-dulu mobil listrik hanya untuk politik sehingga akhirnya macet? Oke. Terus yang ketiga tentang apa? Maksudnya ketahanan dari kendaraan listrik itu loh. Kalau Ketahanan. iya, kalau di Indonesia kan cuacanya ekstrim, kadang banjir itu lah apa untuk ketahanan terhadap banjir. Terus yang tambahan ya untuk yang charging station itu loh kan masih kurang di sini. Ya. Apakah itu nanti charging station akan dimonopoli atau bisa kayak perorangan gitu buka? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Silakan Pak. Jadi- Pertanyaan bertubi-tubi, silakan Pak Hadi. Kalau ya di pameran kemarin itu memang banyak sekali kendaraan listrik yang harganya cukup murah. Tapi harga tidak bohong sih Pak, terus terang saja. Jadi saya agak gak enak ngomongnya. Bisik-bisik aja. Mesti pinter-pinter milih Pak. Karena memang kendaraan listrik itu kalau yang proper, yang kualitasnya cukup baik, yang kemampuannya sama dengan sepeda motor, kita ngomong sepeda motor misalnya Pak ya. Misalnya yang setara Honda Beat misalnya, itu kalau yang listrik, yang kualitas baik, harganya pasti di atas Honda Beat. Cuman makin hari, beda harganya nggak terlalu jauh. Kalau dulu harga sepeda motor listriknya harganya bisa sampai 2 kali, sekarang sudah enggak. Sekarang mungkin sekitar 20-30% lebih mahal lah. Itu kalau mau cari yang kualitasnya baik. Itu satu. Terus tadi apa lagi ya Pak? Saya jawab yang saya ingat dulu ya Pak ya. Charging. Kalau soal charging station tidak dimonopoli oleh pemerintah. Semua pihak boleh mengajukan diri menjadi operator charging station. Atau kalau mau lebih mudah, ada beberapa perusahaan charging station yang membuka kemungkinan untuk kerjasama. Jadi misalnya Bapak punya restoran, punya Indomaret misalnya, itu kalau mau masang bisa kerjasama Pak, nanti dipasangin bagi hasil. Itu jadi tidak dimonopoli oleh pemerintah, di open bahkan. Gitu. Terus apa lagi tadi ya Pak ya? Banyak Ketahanan. ketahanan. Terutama di cuaca ekstrim Indonesia. Oh ya, kalau soal ketahanan, mobil listrik Pak, misalnya kita ngomong mobil listrik ya, mobil listrik itu yang kualitas baik lagi-lagi ya, itu baterainya umurnya 8-10 tahun biasanya. Tapi 8-10 tahun itu tidak rusak Pak, tapi kemampuan simpannya berkurang. Antara 5% sampai 10% biasanya. Jadi mobilnya masih bisa dipakai, cuman setelah 8-10 tahun jarak tempuhnya turun. Nah, kalau soal banjir no problem. Bapak boleh sambil lihat-lihat misalnya di YouTube atau di mana, justru mobil listrik itu bisa nerobos banjir Pak. Karena tidak ada knalpotnya. Gitu. Jadi kalau nerobos banjir malah nggak mati mesinnya. Gitu. Tapi perlu diingat ya Pak, itu mobil loh Pak, bukan perahu. Ya. Jadi jangan salah juga gitu. Apalagi ya? Apalagi tadi Pak? Apalagi poinnya yang belum terjawabkan Pak, boleh pakai mikrofon? Mau menanggapi mungkin? Sudah semua terjawab? Rasanya sudah. Oke. Ya pokoknya kalau pesan saya Pak, kalau beli sepeda motor listrik, pilih baik-baik,
pilih yang brandnya cukup baik, ya. Karena sekarang banyak sekali sepeda motor listrik yang ada di pasaran, tapi tidak semua kualitasnya sama. Harus dipilih yang baik-baik. Karena baterainya cukup mahal Pak kalau rusak. Baterai itu harganya, kalau yang baterainya harus beli ya, harga baterai itu 5-8 juta. Gitu. Jadi pilih baik-baik. Atau memang ambil skema yang baterainya bisa sewa. Gitu. Itu aja sih Pak. Oke. Ya, saya ingat yang satu lagi tentang mobil SMK tadi loh. Oh, Kan SMK. itu buatan kita sendiri, kenapa nggak dikembangkan? Kalau SMK Pak, nyun sewu ya Pak, SMK itu enggak bikin apa-apa Pak, mohon maaf Pak. Itu mobil dari Cina yang cuma diganti emblemnya tok Pak, nyun sewu Pak. Kebetulan saya kenal baik di komunitas kendaraan listrik ya, teman-teman kenal baik. Dan saya tahu sekali siapa yang memang develop sendiri, siapa yang cuma ganti merek tok, siapa yang bahkan nggak ngapa-ngapain jualan Pak, gitu. SMK itu tidak termasuk Pak yang membuat atau develop mobil sendiri. Dia hanya mengambil mobil. Kalau nggak salah itu mobilnya dari, kalau yang terakhir itu dari Neta mobilnya. Tuh. Jadi semacam rebranding gitu Kak Pak? Cuma rebranding aja. Oke. Ya. Kalau yang kemarin dari ITS itu gimana? ITS banyak loh Pak, bikinnya yang mana? Yang sepeda? Yang listrik itu, mobil listrik itu. Mobil listrik ITS itu bikin sampai 4 kali atau 5 kali gitu. Nah kalau di ITS itu memang salah satu kampus yang memang develop sendiri Pak. Paling enggak rangkanya gitu. Dan di Surabaya ini ada satu perusahaan namanya Braja, itu juga kawan kita, itu mereka developnya banyak Pak. Develop dinamo, develop controller, mantep Pak. Itu. Jadi ada sebetulnya, cuman yang kayak Braja ini orangnya low profile Pak, nggak kayak SMK yang 5 tahun sekali keluar Pak. Dia yang penting kerja aja terus Pak, gitu Pak. Gitu. Jadi kita juga harapan saya bukan tidak bermaksud menjelek-jelekan ya teman-teman semua ya, cuman kita mesti lebih paham situasinya seperti apa. Dan mudah-mudahan dari sini saya bisa share siapa sih sebenarnya yang beneran bikin gitu loh Pak. Gitu. Siapa yang hanya mungkin cari popularitas misalnya segitulah. Itu ya Pak. Oke, semoga sudah menjawab ya Pak semuanya. Ada lagi? Oke. Boleh dibantu salurkan mikrofonnya ke Bapak ini terlebih dahulu. Oke. Pak boleh berdiri, sebutkan namanya, pertanyaannya dan ditujukan untuk siapa. Semoga ditujukan untuk Pak Alvin ya. Pak Alvin harus ini juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ada 4. Ada 4 pertanyaan. Untuk siapa aja Pak? Untuk Pak Tri aja semua. Yang pertama, Mas Tri mengatakan kalau mau beli kendaraan harus hati-hati. Pengertian hati-hati ini masih samar. Barangkali bisa diperjelas dengan kisi-kisi. Oke. Kalau perlu ya mereknya pisan gitu loh. Loh, bahaya Pak. Yang kedua kaitannya dengan ini. Kalau kita, kebetulan saya komite SMK ya, membuat kendaraan sendiri, maaf mesinnya import. Kemudian kita rakit sendiri. Kalau seandainya itu kita jalankan di jalan, kendaraan anak-anak sekolah ini beli, karena maaf ya lebih murah. Jadi nek tuku sampean tadi katanya sekitar 35, mungkin maaf ya jauh di bawah itu. Gitu. Nggak tahu nanti kualitasnya kayak apa. Gitu. Nah, kalau nanti dipakai di jalan, kira-kira polisinya nangkep apa enggak? Karena itu kan merubah konstruksi mesin dan sebagainya. Hanya jalan saja. Ini perlu diperjelas, jangan sampai nanti para pejabat di jalan nangkepi kita karena tidak ada STNK-nya yang berbunyi mesin, sekian cc dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, lali sampai aneh. Yang ketiga kaitannya dengan, maaf ini, itu kalau umpamanya lupa Pak, dua lupa. dulu. Ada 4 ini pertanyaannya. Dua dulu ya, aja. Dua dulu aja. Dua dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, silakan terkait dengan kisi-kisi. Milih ya Pak ya, milih sepeda motor.
Nah, milih kendaraan sebetulnya umum sih Pak. Satu, pertama pilih yang konstruksinya baik. Artinya rangka, roda, rem, terus kalau sepeda motor tuh komstir, shock breaker itu pilih yang baik. Ya itu sih Pak. Itu satu. Yang kedua, kalau sepeda motor listrik tentu saja mesin listriknya. Nah, biasanya sepeda motor listrik yang harganya murah, yang di bawah 15 juta, itu dinamonya kecil Pak. Biasanya powernya itu sekitar 1000 sampai 1500. Nah, itu tidak comparable dengan Honda Beat Pak. Honda Beat, motor seperti Honda Beat itu paling enggak itu dinamonya 2000 watt Pak. Nah, jadi ekspektasinya disesuaikan lah gitu. Kadang-kadang mereka agak samar soal ceritanya. Nah, jadi itu sebetulnya secara spesifikasi jauh di bawahnya gitu. Nah, yang ketiga baterai. Nah, cuman baterai ini kan agak sulit buat kita menentukan mana yang baterainya bagus apa enggak ya Pak. Nah, baterai sih kalau saya sih memang masih paling oke kalau ngomong merek ya Pak, Gesit masih oke. Gitu, karena baterainya sudah certified. Beberapa merek-merek itu masih kayak datengin aja dari China Pak. Nah kalau kayak Gesit memang sudah dites di Indonesia gitu. Nah itu sih Pak, jadi kira-kira konstruksi, terus dinamonya, kalau memang beli yang powernya kecil, ya disesuaikan ekspektasinya karena nanti bisa jadi kalau boncengan nggak kuat, kalau nanjak nggak kuat gitu loh Pak. Makanya minimalnya sebetulnya di Indonesia tuh perlunya 2000 watt Pak, gitu, yang kayak Gesit. Teman-teman di ITS tuh udah ngerti Pak, ini yang paling cocok buat kita sebenarnya gitu. Nah terus, tadi yang kedua itu tentang izin di jalan. Oh, ya. Yang kalau bikin sendiri sepeda motor ya Pak, memang harusnya enggak boleh karena enggak legal. Kalau mau legal di jalan harus punya izin merek dulu Pak. Nanti habis itu diuji tipe di Kemenhub, kalau lolos baru boleh. Nah makanya kalau memang teman-teman SMK gitu kalau mau belajar dari konversi dulu Pak. Karena kalau konversi sudah ada aturannya bisa legal di jalan. Bahkan bisa dapat plat biru Pak motornya. Jadi bisa berkarya, bisa belajar, tapi nggak nyalahi aturan. Tuh. Kalau tadi yang motor saya yang area Surabaya lagi bikin yang 35 juta, itu memang high performance Pak. Dinamonya tuh sekitar 7 sampai 11 kW. Jadi memang beda sih motornya gitu. Makanya mahal. Jadi harus ada izinnya terlebih dahulu ya, didaftarkan izinnya ya? Iya, mesti gitu. didaftarkan dulu. Sudah teringat Pak pertanyaan berikutnya? Gini, sudah. Oh baik. Jadi gini, kalau itu perlu izin berarti kan ribet dan perlunya anak SMK ini kan ingin edukasi, ingin inovasi dan kreativitas. Tapi izin di jalan harus ada legalnya. Betul. Pertanyaannya sekarang, kalau kerjasama dengan Bapak, apakah bisa? Karena SMK kami, SMK Perkapalan kalau di Sidoarjo ya, sekarang SMK Negeri 3, Buduran. Nah, ini kalau boleh, kami selaku ketua komite akan mengajak Bapak karena di kami ada jurusan otomotif gitu loh. Boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Kalau gitu nanti saya minta alamatnya. Boleh, dan monggo. nanti kita berunding, negosiasi dan sebagainya. Ya, monggo. Ya, yang terakhir ini yang Oke. Dulu ada ide dari Pak Dahlan Iskan membuat mobil listrik, kemudian bunuh diri mati gitu loh. Terus gimana nasibnya itu? Bapak pernah dengar ceritanya terus bagaimana gitu? Monggo. Silakan Pak. Agak keluar jalur nggak apa-apa dah. Terakhir ya kayaknya ya. Pak Dahlan itu visinya jauh Pak. Visioner banget. Visinya maju sekali. Iya. Gitu. Nah, tapi ada yang belum dipikirkan waktu saat itu. Saat itu yang dipikirkan hanya bagaimana supaya kita
ada contoh kendaraan listrik. Tapi pada saat itu tidak dipikirkan kalau sudah bikin kendaraan listrik, habis itu mau ngapain. Nah, artinya sebetulnya gini sih Pak, kalau kita melakukan sesuatu, kita merancang sesuatu, harus dipikirkan nanti jadi bisnisnya gimana, memproduksi masalahnya gimana. Karena kalau cuma bikin satu, sayang Pak. Efeknya ke masyarakat tidak terasa. Nah itu yang waktu itu saya lihat belum terpikirkan. Jadi Pak Dahlan baru bawa, yang penting kita ada dulu nih, kita bisa kasih lihat gitu kan ke masyarakat gitu. Nah tapi di sisi setelahnya gimana waktu itu belum kepikiran sepertinya. Makanya enggak maju Pak, enggak bisa berkembang lebih lanjut ke fase berikutnya. Yang kejadian hanya prototipe saja. Nah itu yang sayang sih Pak. Gitu. Nah mungkin juga kalau Bapak kebetulan ada SMK, mulailah Pak. Jadi kita ngajak anak-anak atau kita mulai membuka wawasan kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu, pikirkan juga supaya bisa dikembangkan Pak. Jadi usaha, jadi bisnis gitu Pak. Itu bisa diproduksi massal lah, kasarnya begitu. Itu sih Pak. Sudah Pak? Sudah cukup? Aman? Baik. Oke teman-teman yang lain, ada yang tanya? Bapak Ibu hadirin, oke. Terakhir ya sepertinya ini ya. Boleh dibantu mikrofonnya. Tenang Pak, tenang. Dibantu Pak. Tapi terima kasih. Yeah. Nama saya Rinaldi dari Sampit, Kalimantan Tengah. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Tri lagi. Tadi di Spora EPI itu ada program training. Apakah training itu untuk umum? Kalau untuk umum bagaimana mengikutinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jauh-jauh dari Sampit, Kalteng ya Pak? Jadi program ini program untuk umum Pak, terbuka. Dan sebetulnya program ini kita rancang bukan hanya terbuka untuk umum, tapi juga terbuka buat teman-teman yang mau membuka program ini di daerah-daerah. Gitu Pak. Kita memang angle-nya itu gimana caranya supaya banyak lah kasar gitu. Dan kalau mau banyak, mau cepet gak bisa ngerjain sendiri Pak. Harus rame-rame ngerjainnya. Dan kita terbuka untuk itu. Belum lama sekitar 2 minggu, 3 minggu lalu ada politeknik juga dari Kalimantan Pak. Punyanya Haji siapalah itu di sana lah itu. Nah itu Pak. Nah itu terbuka Pak, monggo gitu. Itu aja sih. Sudah Pak? Cara bergabung? Bergabungnya melalui di Spora EV-nya dicoba aja Pak, dicari Pak. Nah, ya alamatnya ada gitu. Atau kalau di Instagram kita ada khusus Pak buat Spora Institute gitu Instagramnya. Nanti bertukar kontak ya Pak setelah seminar ini. Ada lagi rekan-rekan Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah cukup? Baik, sebelum kami akhiri seminar di sesi kedua kali ini, saya persilakan memberikan closing statement terlebih untuk Bapak Alvin terlebih dahulu, Country Sales Manager Voith Turbo Indonesia. Baik, terima kasih. Closing statement yang akan saya sampaikan adalah singkat pada jelas. Jadi teman-teman yang mau atau antusias terhadap perkembangan EV di Indonesia ini, mulailah berbisnis EV dari commercial vehicle, tidak dari passenger vehicle. Kenapa? Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di floor sana, ketika kita bisnisnya mulai dari passenger vehicle atau motor, kompetitor kita bakalan banyak dari China dan juga negara-negara yang sudah 5 tahun lalu melaksanakan proyek-proyek ini dan sudah mendevelop sejak 10 tahun yang lalu. Sehingga mulailah dari commercial vehicle seperti topik kita ini. Implementasi kendaraan listrik di sektor komersial. Apa sih komersial itu? Bis, truk, dan semua yang digunakan untuk operasional di dunia komersial. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alvin. Berikutnya closing statement Pak Adi dari Spora EV, silakan. Dari saya senang sekali memang setiap kali ada event seperti ini, masyarakat sangat antusias gitu. Dan itu memberikan gambaran bahwa oh ini bisa nih, kita bisa melakukan transisi ini. Tuh. Baik yang bisnis, yang lembaga pendidikan, yang mau make, semuanya antusias gitu. Dan ini mudah-mudahan di transisi ke kendaraan listrik ini, Indonesia jangan sampai cuma jadi pasar doang.
cuman orang datang jualan barangnya Pak. Mudah-mudahan kali ini kita bisa ikut berperan juga, bisa ada merek-merek lokal, bisa ada karya-karya lokal gitu ya. Bisa ada teknologi lokal yang bisa berkontribusi juga di sini. Nah, mudah-mudahan kali ini bisa kejadian. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Pak Adi dari Spora EV. Kemudian kami persilakan untuk Pak Juan, closing statement dari DHL Supply Chain Indonesia. Ya, buat saya electric vehicle ini masih banyak yang harus buat saya bisnis electric vehicle ini masih besar sekali yang bisa diimprove, tapi nggak bisa cuman dari kita doang. Masyarakat sendiri harus bantu juga untuk dorong ini ke pembuat kebijakannya dan ke company-company yang bisa bikin electric vehicle ini bisa berjalan di Indonesia. DHL sendiri komit untuk ke situ, mudah-mudahan user-usernya, consumer-consumernya tuh willing juga untuk merubah dari yang bahan bakarnya bensin ke electric vehicle demi masa depannya kita semua. Baik, itu tadi adalah seminar mengenai implementasi kendaraan listrik di sektor komersial. Boleh saya dengar apresiasi untuk narasumber yang ada di hadapan kita, yaitu Pak Adi, Pak Alvin, dan juga Pak Juan, perwakilan dari Spora EV, Voith Turbo Indonesia, dan DHL Supply Chain Indonesia. Kita foto bersama terlebih dahulu di tengah. Kami mohon ketersediaannya untuk teman-teman media membantu dokumentasi. Boleh ke tengah sini Pak? Baik. Kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, foto dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat Pak. Coba Pak. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber hari ini, luar biasa sekali. Pak Adi, Pak Alvin, dan juga Pak Juan dari Spora EV, Voith Turbo Indonesia, DHL Supply Chain Indonesia. Dan berakhir sudah seminar hari ini, seminar terakhir kita di acara Pameran Manufacturing Surabaya 2023. Semoga berbagai informasi yang kami share mulai dari hari pertama, mulai dari tanggal 12 sampai hari terakhir tanggal 15 Juli 2023 bisa menambah insight baru untuk Anda. Dan bagi Anda yang mungkin masih ingin bertanya-tanya seputar berbagai hal mengenai kendaraan listrik, kemudian implementasinya, bisa langsung menghubungi para narasumber yang masih berada di area stage. Baik, sampai di sini akhir perjumpaan kita ya. Terima kasih kepada seluruh pengunjung, terima kasih kepada eksibitor, terima kasih juga kepada para penyelenggara yaitu teman-teman dari PT Pamerindo Indonesia. Saya Dinda Putri mewakili panitia mengucapkan terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di tahun depan di edisi ke-18 Pameran Manufacturing Surabaya 2024. Enjoy semuanya, terima kasih. Ditemukannya teknologi baru, internet berkembang seperti itu, akhirnya untuk saat ini hampir setiap 13 bulan sekali ilmu pengetahuan baru akan muncul. Melibatkan seluruh jajaran leaders yang ada di Petrokimia Gresik untuk jadi pionir. Jadi mendorong serta mengawal terciptanya budaya belajar yang efektif mencontohkan ke karyawan-karyawan lainnya. Resiko merupakan ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Dan yang menarik Bapak Ibu, resiko ini bisa sifatnya negatif maupun positif ternyata.
Nah, kami di Widya Robotics memiliki visi untuk memudahkan kehidupan manusia dan proses bisnis. Dan untuk itu kami mengembangkan sendiri engine AI yang bisa dikustomisasi, bisa di-training agar menyesuaikan kebutuhan dari customer. Kalau punya AC di rumah, berani menatakan Anda sudah tersertifikasi apa belum untuk menservis AC saya. Kalau belum, Bapak Ibu berani menolak, berarti Bapak Ibu ikut menyelamatkan dunia. Produk unggulan itu dihasilkan oleh tenaga yang kompeten. Tenaga yang kompeten nanti akan diakui dengan menggunakan sertifikasi kompetensi. Antara sinergitas ini antara industri, kemudian dengan lembaga pelatihan pendidikan dan sertifikasi, semua muaranya ada di SKKNI atau standarnya, harus menyatu di standarnya. Lebih kompleks ya dari sebelumnya, terutama dalam segi hal komoditasnya ya, lebih banyak yang dijual, terus partisipannya juga lebih banyak. Menggali insight, jadi insight apa saja yang ada di industri yang sekarang ini lagi tren. Saya sebagai buyer memudahkan untuk melakukan sourcing barang-barang yang saya inginkan. Banyak perusahaan itu yang memerlukan improvement, inovasi, dan memerlukan tools ataupun semacam jalan-jalan di sini. Semoga kedepannya bisa makin banyak yang ikut berpartisipasi dan juga makin lancar, sukses untuk keseluruhan industri automation di Indonesia. Nimonya cukup baik, pelaku usaha banyak yang datang juga. Responnya positif, apalagi kan banyak promosi ini, kebetulan ya banyak customer-customer yang order di pameran manufaktur di Grand City. Mereka mencari teknologi-teknologi baru, benefit-benefit baru dari produk yang ditawarkan. Sangat bagus dan saya berharap ke depannya dari Pamerindo bisa lebih besar lagi. Tinggal 1 hari lagi pameran Manufacturing Surabaya 2023 di Grand City Convention and Exhibition Center Surabaya. Tanteni ore.